Mufiroh, NIM 205228086. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cakupan managing dalam teknologi pendidikan. Jadi pengelolaan itu sebuah pengendalian teknologi pembelajaran melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan. Nah, pengawasan pengelolaan itu bermula dari pengaturan pusat media, program media, dan pelayanan pemanfaatan media. Tiap perkembangan baru itu memerlukan pengelolaan yang baru juga. Hal ini dikarenakan agar pengelolaan pembelajaran bisa dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan mampu memberikan keefektifan serta keefisienan dalam pengaplikasiannya. Nah, berikut adalah beberapa cakupan manajemen dalam teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek melibatkan perencanaan, monitoring, pengontrolan desain pembelajaran, dan proyek pengembangan. Peran manajemen proyek ini merupakan peran yang berhubungan dengan benang merah menuju keberhasilan dan peran yang menghendaki internal. Kenapa dikatakan begini? Karena manajer proyek bertanggung jawab untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol fungsi-fungsi desain pembelajaran atau proyek yang lain. Jadi, mereka harus melakukan organisasi, pendanaan, menetapkan sistem monitoring informasi, serta mengevaluasi kemajuan. Yang kedua yaitu manajemen sumber atau biasa disebut resource management. Jadi, resource management itu melibatkan perencanaan, monitoring, dan pengontrolan sistem dukung sumber daya dan layanannya. Manajemen sumber daya merupakan kajian yang kritis, sebab manajemen ini mengontrol akses sumber termasuk personalia, anggaran, sarana, waktu, fasilitas, dan sumber pembelajaran. Efektivitas biaya dan justifikasi efektivitas untuk belajar adalah karakteristik penting dari manajemen sumber. Oke, yang selanjutnya adalah pengelolaan sistem penyampaian. Menurut Susana Ricci, pengelolaan sistem penyampaian meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian bagaimana cara distribusi dan pembelajaran diorganisasikan. Hal ini merupakan gabungan medium dan cara penggunaan yang dipakai dalam menyajikan informasi pembelajaran kepada pembelajar. Jadi pengelolaan sistem penyampaian ini memberikan perhatian pada permasalahan produk seperti persyaratan perangkat keras atau lunak atau dukungan teknis terhadap pengguna maupun operator. Pengelolaan ini juga memperhatikan permasalahan proses seperti pedoman bagi desainer dan instruktur atau pelatih. Yang keempat ada pengelolaan informasi. Masih menurut Susana Ricci, pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian cara penyimpanan, pengiriman, atau pemindahan atau pemrosesan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Dalam konteks ini terjadi cukup banyak timpang tindih antara penyimpanan, pengiriman, atau pemindahan dan pemrosesan karena fungsi yang satu sering diperlukan untuk melakukan fungsi yang lain. Jadi pengelolaan informasi ini sangat penting untuk memberikan akses dan keakraban pemakai. Pentingnya pengelolaan informasi terletak pada potensinya untuk mengadakan revolusi kurikulum dan aplikasi desain pembelajaran. Pengelolaan sistem penyampaian informasi bertujuan untuk supaya pembelajaran tetap akan merupakan komponen yang terpenting dari teknologi pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penerapan managing teknologi pendidikan. Yang pertama adalah pengelolaan sumber, seperti penyediaan anggaran yang memadai, kemudian ruang dan fasilitas pembelajaran yang kondusif, koleksi pustaka atau buku yang lengkap, kemudian akses perpustakaan yang mudah juga modern ya, dan komputer yang terhubung dengan internet, software yang berlisensi dengan jumlah juga yang memadai. Dalam pengelolaan sumber, sekolah ataupun institusi pendidikan itu dapat menggunakan perangkat lunak pembelajaran yang canggih untuk mengelola sumber daya
dalam pembelajaran, kemudian inventaris data siswa. Misalnya juga kayak penggunaan sistem informasi akademik yang di UIN sendiri itu kayak Sikadu. Untuk mengelola data siswa juga jadwal pelajaran. Selanjutnya ada pengelolaan sistem penyampaian, seperti mengelola buku yang ada di perpustakaan, terutama itu terkait dengan ketentuan peminjaman buku dan mengelola fasilitas digital library. Jadi dalam pengelolaan sistem penyampaian itu, bagaimana kita menciptakan sistem agar sumber daya yang ada itu dapat dinikmati oleh seluruh siswa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Contoh terakhir dari penerapan managing teknologi pendidikan adalah pengelolaan informasi, seperti membuat kebijakan agar siswa itu mengisi kuesioner setelah proses pembelajaran selesai. Fungsi pengelolaan informasi sendiri itu untuk mengevaluasi sistem pembelajaran, kemudian kurikulum pembelajaran dipakai, pengelolaan digunakan untuk perbaikan dalam proses pembelajaran tersebut.